Wahsy bin Harb al-Habsyi adalah sosok yang cukup terkenal pada perang Uhud, tetapi terkenal dalam sisi jeleknya. Ia adalah pembunuh sahabat dan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang jasadnya kemudian dirusak oleh Hindun binti Utbah sebagai balas dendam atas kematian bapak, paman, saudara, dan putranya yang dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy sebenarnya adalah budak milik Jubair bin Mut'am yang pamannya juga tewas di perang Badar dibunuh oleh Hamzah. Ia dijanjikan akan dibebaskan dari perbudakan jika ia berhasil membalas dendam membunuh Hamzah. Hindun ikut menjanjikan hadiah-hadiah yang berlimpah jika ia berhasil membunuh Hamzah. Wahsy memang mempunyai keahlian melempar tombak dengan teknik Habsyi, tempat asalnya Habasyah, Afrika. Ia terus melatih kemampuannya itu. Tibalah saat perang Uhud berlangsung, Wahsy tidak punya tujuan lain kecuali untuk membunuh Hamzah demi untuk kebebasannya dari perbudakan. Praktis ia tidak melakukan pertempuran dengan orang muslim lainnya, kecuali hanya mengendap-endap mendekati Hamzah yang berperang bagai banteng mengamuk. Ia mencari kesempatan yang tepat untuk bisa melemparkan tombaknya. Ketika kondisi berbalik dari kemenangan kaum muslim menjadi kekalahan, karena sebagian besar pemanah yang ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga dari sisi bukit turun untuk mengambil ghanimah, posisi Hamzah jadi terbuka. Seorang kafir Quraisy bernama Siba bin Abdul Uzza sedang melayani Hamzah bertarung. Saat pedang Hamzah mengenai leher Siba, saat itulah Wahsy melemparkan tombaknya, mengenai pinggangnya hingga tembus ke depan. Hamzah sempat akan berdiri, kemudian jatuh lagi dan meninggal. Wahsy mencabut tombaknya dari tubuh Hamzah dan kembali dan menunggu di kemahnya. Ketika pertempuran usai, ia kembali ke Mekah bersama rombongan kaum kafir Quraisy. Atas keberhasilannya ini, Wahsy memperoleh kebebasannya dari perbudakan. Saat Fathul Mekah, seperti kebanyakan orang yang mempunyai kesalahan besar terhadap Islam, Wahsy pun berusaha melarikan diri. Ia lari ke Thaif. Ketika utusan dari Thaif akan menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman, ia berpikir untuk lari ke Syria, Yaman, atau tempat lainnya. Tetapi dalam kebingungannya, seseorang berkata kepadanya, "Hai orang bodoh, Rasulullah tidak akan membunuh seseorang yang memeluk Islam." Wahsy datang ke Madinah. Saat terlihat oleh Rasulullah SAW, Wahsy segera berdiri di depan beliau dan mengucap syahadat. Nabi SAW mengenali Wahsy dan memintanya untuk menceritakan proses ia membunuh Hamzah. Usai ia bercerita, Nabi SAW tampak sangat bersedih mengingat apa yang terjadi pada pamannya di perang Uhud tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Sungguh amat disesalkan, engkau telah muslim, tetapi sebaiknya engkau menghindarkan perjumpaan denganku." Sungguh sangat dimaklumi sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Walau sebagai paman, Hamzah sebaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermain dan tumbuh dewasa bersama sebagai sahabat. Ketika kemudian Hamzah masuk Islam, tak lama disusul oleh Umar bin Khattab. Mereka berdua menjadi pilar yang kokoh dalam meredam perlakuan kejam orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka melakukan perlawanan yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya, termasuk beribadah dengan terang-terangan di dekat Ka'bah. Terbunuhnya Hamzah di perang Uhud, apalagi jasadnya dirusak Hindun untuk mengambil hatinya, adalah kehilangan besar bagi diri pribadi Rasulullah SAW ataupun bagi Islam. Saat melihat jasad paman dan sahabat yang dicintainya tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memberikan ancaman atas kebiadaban orang-orang kafir Quraisy dan melakukan pembalasan terhadap 30 orang dengan cara yang sama. Tetapi kemudian Allah menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin, sehingga beliau tidak pernah melaksanakan ancamannya tersebut. Sejak saat itu, Wahsy berusaha untuk tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Mungkin tidak mengenakan bagi Wahsy untuk tidak bisa bergaul rapat dengan sosok mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi atas apa yang dilakukannya di masa lalu, ia bisa memahaminya. Cukup bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan dan menjadi umatnya adalah suatu karunia yang besar. Saat Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzab, Wahsy ikut serta dalam pasukan ini dengan membawa tombak yang dahulu ia pergunakan membunuh Hamzah. Tekadnya bulat untuk menebus kesalahannya di masa lalu dalam peperangan ini. Sambil bertempur, ia terus bergerak mendekati posisi nabi palsu itu. Pada saat yang tepat, ia melihat Musailamah berdiri dengan pedang terhunus. Dilemparkan tombaknya dengan teknik habsyi yang dikuasainya, tepat mengenai nabi palsu itu hingga tewas. Wahsy berkata, "Sungguh dengan tombak ini, saya telah membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah. Saya berharap semoga Allah mengampuniku, karena dengan tombak ini, saya telah membunuh sejahat-jahatnya manusia, yaitu Musailamah."